Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alwi dengan NIM F012152. Kali ini saya akan membacakan berita tentang konflik Rusia dan Ukraina. Sejak Februari lalu, hampir seluruh media nasional di tanah air aktif memberitakan berita internasional terkait konflik di Ukraina. Namun sayangnya, mayoritas pemberitaan tersebut hanya mengutip dari media-media barat, sehingga tingkat objektivitasnya relatif rendah. Apa yang terjadi di Ukraina saat ini sebenarnya merupakan isu geopolitik. Isu utamanya tidak terletak pada konflik antara Rusia dan Ukraina, melainkan faktor lain yang jauh lebih berperan, yakni kompetisi antar show power dan continental power. Show power yang dimaksud adalah kekuatan aliansi militer Atlantik Utara yang bernama NATO. Sementara continental power di sini yaitu Rusia. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang menyulut kompetisi ini sehingga berkembang menjadi situasi seperti sekarang? Untuk menjawab ini, kita perlu menggunakan kacamata ilmu geopolitik dan bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Dalam pandangan geopolitik, ada konsep yang disebut Rimland. Konsep yang dikembangkan oleh Nicholas John Speakman ini menekankan pentingnya melakukan pengurungan terhadap wilayah strategis dunia yang bernama Eurasia untuk memperkuat hegemoni politik internasional. Siapa yang dapat mengontrol Rimland maka dapat mengontrol Eurasia. Siapa yang dapat mengontrol Eurasia maka dapat mengontrol dunia. Begitu kurang lebih ucapan Speakman. Eurasia merupakan wilayah yang membentang dari ujung Eropa sebelah barat hingga ujung Asia sebelah timur. Sementara Rimland merupakan wilayah-wilayah di sisi atau di sekitar Eurasia. Jika dilihat dari peta dunia, maka negara yang paling besar secara geografis di Eurasia adalah Rusia. Maka dari itu jumlah pakar geopolitik berpendapat posisi Rusia sangat strategis secara geopolitik, sehingga sangat wajar jika Rusia sejak zaman kekaisaran hingga sekarang selalu berusaha mempertahankan posisi independennya dalam politik internasional. Misalnya, Rusia tidak pernah tertarik untuk bergabung dengan Uni Eropa ataupun NATO. Sementara itu, kekuatan show power di bawah payung NATO berambisi untuk mendominasi politik internasional dengan terus melakukan containment. Saat awal berdirinya pada 1949, NATO hanya beranggota 12 negara, yaitu Amerika Serikat dan 11 negara Eropa Barat lainnya. Tak lama setelah itu, tepat pada tahun 1955, muncul aliansi lain sebagai pengimbang kekuatan NATO, yaitu Pakta Warsawa. Namun sejak Pakta Warsawa bubar pada tahun 1991, praktis hanya ada NATO sebagai aliansi militer terbesar di skala dunia. Kemudian, NATO terus mengembangkan wilayahnya terutama di benua Eropa. Jumlahnya kini mencapai 30 dan banyak di antara anggota-anggota baru itu berada tidak jauh dari Rusia, seperti negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur, negara-negara Baltik, dan negara-negara Balkan. Pergerakan blok barat ini tidak lain merupakan penerjemah dari teori Rimland. Dalam tradisi geopolitik, adalah hal wajar jika salah satu kekuatan utama dunia berusaha mencegah terjadinya ancaman serius terhadap wilayahnya. Dalam hal ini, Rusia berusaha mencegah ekspansi NATO yang kian lama kian mendekati perbatasan Rusia. Seperti yang kita ketahui, Ukraina adalah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia di bagian Eropa. Bahkan perbatasan ini berada tidak jauh dari kota-kota utama Rusia. Artinya, jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka secara geopolitik posisi Rusia begitu terancam.
Maka dari itu, berulang kali pihak Rusia mengingatkan agar pihak Barat untuk tidak mencoba memasukkan Ukraina ke dalam keanggotaan NATO. Namun peringatan ini tidak diperdulikan Barat. Semakin lama pergerakan Barat dan Ukraina yang dipimpin politisi pro-Barat semakin menunjukkan ke arah tersebut. Sebelumnya, dukungan Barat telah berhasil meloloskan para politisi pro-Barat untuk memimpin Ukraina sebagai bagian dari upaya mereka memuluskan rencana mereka. Bisa dibayangkan jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka dengan mudahnya Barat memasang pangkalan militer skala besar, bahkan pangkalan militer berkekuatan nuklir di wilayah yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan wilayah utama Rusia. Dalam kacamata geopolitik, tentu ini merupakan ancaman serius. Selain itu, jika Ukraina bergabung ke dalam organisasi NATO, itu dapat mengancam sisi sejarah dan histori Rusia. Dalam konsep ilmu geopolitik, faktor sejarah dan budaya juga merupakan salah satu komponen penting. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa konflik yang sedang berkembang di Ukraina saat ini merupakan sebuah gejala geopolitik yang disulut terutama oleh Barat di bawah payung NATO. Dapat saja terhindar seandainya pihak Barat bersedia dan berjanji untuk tidak akan pernah melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong Ukraina ke arah blok Barat, terutama NATO maupun Uni Eropa.